Jadi ini ada teman kita dari Bekasi. Ya, Bekasi. Bukan Bekasinya itu di Tambun. Berarti saya waktu itu turun di ini. Saya turun waktu di Halim, jadi dekat. Bukan di Suta. Terus sudah semester berapa? 8, Ustaz. Ya, mudah-mudahan lulus cepat. Amin ya Allah. Ya. Jadi nanti rencananya gini. Jadi jenengan susun yang sesuai di web Darussolihin ya. Itu kan kiat-kiat yang tips dakwah saya terangkan banyak kan. Dalam bentuk tulisan, itu tulisan lama itu. Ada pendekatan tokoh, ada kan tulisannya yang saya dekat dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, ada Pak Lurah, ya kan ada kan? Terus ada bakti sosial, bangun masjid. Baca nggak itu? Baca. Terus ada pendekatan bahasa, belajar bahasa sini juga, problem masyarakat, ngajarkan sesuai kebutuhan, jangan terlalu tinggi-tinggi. Ada kan? Apalagi itu yang jenengan dapat lagi? Pemuda. Dekat dengan pemuda. Di sini karena kalau di sini pemuda kita kasih lapangan voli. Dari lapangan voli. Lapangan voli. Sama yang pelatihnya juga kita tanggung di sini. Jadi voli di sini maju. Bahkan kalau tingkat kabupaten kita juara. Wah, iya. Tapi kalau kalah kita juara juga. Di sini. Juara berantem. Nggak nerima kekalahan itu loh. Itu problemnya di situ. Masih gitu ya? Masih gitu dari dulu. Memang di sini kan keadaannya berbeda lah. Lebih terkenal sebelum Darussolihin ada itu lebih terkenal premannya gitu. Warak. Ini kan Warak namanya. Iya. Dusun Warak ya. Warak. Nah, itu sudah tahu itu gimana kelakuannya itu. Ya itu saya juga tertarik lihat itu yang kan ada pembahasan antum dulu Warak itu kampung preman. Sekarang udah seperti sekarang itu. Iya. Udah lebih baik. Jadi orang kalau pondok, kalau bilang Warak pondok langsung. Sekarang udah ganti. Iya, sudah ganti. Oh, pondok ya. Oh, dengan pondoknya Pak Abdu Pundi. Ya, itu pasti gitu. Kalau sebelum orang nggak mungkin dia ingat itunya lagi, jadi itu sudah makin berkurang. Tapi ada aja gitu, itu suatu yang agak sulit dihilangkan karena sudah dari dulu memang. Nah, tapi kondisinya sudah berbeda. Alhamdulillah. Tadi kan lihat malam Kamis juga kan? Baru pertama ya? Ya pernah ya sama Pak Mariono ya? 2 kali. Tambahnya 2 kali. 2 kali. Yang dulu itu 2017 apa 18 gitu. Sama ini agak nggak? Enggak, bareng-bareng. Satu truk dulu. Oh, ikut truk. Dulu saya ikut truk. Pak Mariono pakai mobil. Biasanya sendiri gitu. Iya. Itu nggak pakai motor dulu, pakai mobil biasanya kalau saya tahu itu. Terus jamaahnya yang pakai truk, jamaah masjidnya. Berarti ngepam tunggu di ini ya? Depan masjid. Depan masjidnya Pak Mariono itu kan, berangkat dari situ. Kalau Pak Mariono itu dulu orang tuanya itu dekat dengan bapak saya. Bapak mertua. Cerita. Jadi ada sejarah juga, makanya kenapa sekarang dekat dengan Pak Mariono karena dulu bapak mertua itu dengan almarhum bapaknya, ya simbahnya ini, nah itu dekat. Jadi kalau saya dengan Pak Mariono ya teruskan saja gitu. Jadi biasa kalau saya WA gitu, Pak Mariono gini-gini, kalau ada masalah saya hubungi dia sejak dulu. Sebelum dia jadi dukuh sekarang. Dulu kan, dulu sudah jadi dukuh belum pas ini? Dulu pas saya sudah. Sudah ya? Berarti sebelumnya saya sudah kenal. Sebelum jadi dukuh saya sudah kenal. Nah, terus apa yang jenengan tanyakan lagi? Kan tadi kan yang jenengan ngomong bab Simbah Yaga sama bab mertuane jenengan kan. Ya. Dulu kemarin tadi saya baru ngobrol sama Pak Mar tentang sedikit sejarahnya. Dulu kan kemarin kan jenengan bilang dulu awalnya TPA terus kajian. Nah itu ide apa atau apa ya yang membuat jenengan tuh kepikiran gue harus ada pondok gitu? Dulu nggak keinginan punya gitu. Pondok. Cuma TPA aja. Terus lanjut sampai sekarang. Karena kebutuhan dan desakan dari Kemenak untuk ngadain pondok di sini juga sih. Artinya Kemenak itu heran aja dengan saya. Ustaz Abdul belum punya pondok? Ya belum punya pikiran ke situ karena mau fokus ke TPA. Itu TPA-nya sudah jalan, alhamdulillah sudah dapat izin dari 2017 lah mungkin ya. Yang ada dapat izin duluan tuh Madrasah Diniyah. Terus setelah itu TPA. TPA ini baru-baru aja dapat izin, kan ada kayak nomor induk gitu ya. Iya, ada. Izinnya kayak gitu.
Terus pondok baru 2023. Berarti ini dulu Ustaz ya? Iya, TPA dulu. Dirinya pondok itu malah Belakangan, permintaan gitu. Permintaan, ada yang kasih masukan, Kemenak nanya gitu. Kok nggak punya? Terus akhirnya ada dulu saya ada kenal namanya Pak Yosep Muniri. Itu dulu kenalnya mana ya dulu ya? Dulu waktu beliau di Gedang Sari, terus pindah ke ini Kanwil, terus balik lagi ke sini Kemenak Gunung Kidul. Nah, dia di bagian Ponpes. Bagian Pontren, pondok pesantren ya. Dia bilang, "Ustaz Abdul ngurus, saya mumpung masih punya jabatan nih." Nah, lewat beliau kenal, terus dari Desember sampai Februari itu sudah keluar. Jadi cuma sekitar 3 bulan itu sampai disurvei ke sini, verifikasi dari Kanwil gitu. Akhirnya lolos cepat itu. Berkat ini juga yang Kemenak saat ini Pak kepalanya Pak Saban Nuroni itu banyak bantu juga, dan saya banyak kalau ketemu itu sering diskusi juga gitu. Gitu. Kemarin saya cuma baca juga di ini di Rumeso yang antum apa ya? Peran mertua ada ya tulisan antum itu. Di darussolin.com itu? Iya. Itu dakwah. Itu seberapa itu? Oh, besar banget karena toko. Mertua saya kan guru ngaji, nanti ada di buku ini. Oh, di sini. Ini nanti ada di buku Gadis Desa yang Kupinang ini. Ada tentang mertua juga waktu itu saya kenal. Oh, berarti beliau awalnya memang udah toko di sini setengah. Iya, guru ngaji. Nah, itu tadi kan pas ngobrol sama Pak Mar, karena beliau guru tokoh dan mertuanya Pak Mar, dan apa ya tadi tuh, beliau tuh karena beliau itu komite Ustaz gitu. Iya. Saya tertarik ke komite nih Ustaz. Kayaknya komite itu hal yang istimewa gitu, dan nggak banyak pondok yang punya gitu Ustaz. Itu awalnya dan komite itu istilahnya gini Mas Isna. Jadi saya ingin supaya ada pihak luar itu yang beri masukan kepada kami. Gitu. Dulu itu ada Pak Camat, namanya Pak Sukis. Terus ada Pak Mariono, ada Pak Parjo, Suparjo, ada Pak Subo. Terus kalau di sini siapa ya? Karena mereka sering ngaji ke saya dan saya sering datangi masjidnya gitu loh. Jadi saya ingin yang tokoh-tokoh ini saya pegang gitu loh, untuk bantu kelancaran sini. Kenapa di daerah Purwokerto lebih banyak? Karena Pak Sukis ini ada di sana. Sama satu Pak Nurdin. Pak Nurdin ini di orang sini, orang Panggang sini tapi asli Flores ya. Beliau itu banyak bantu juga. Orang-orang ini tokoh-tokoh ini ke tokoh-tokoh penting gitu. Camat bisa lobby ke lurah. Pak Duku gitu ya. Dia bisa dekat juga dengan KUA-nya di sana kan. Jadi itu banyak membantu. Sedangkan yang dengan Pak Nurdin ini memang dia KUA kepala dulu. Dia pindah-pindah ya, sudah dari Panggang pindah ke Purwosari, Saptosari gitu. Jadi ya dekat dengan mereka. Nah, itu saya manfaatin untuk beri masukan kepada pondok kami gitu. Walaupun saat ini sih kalau ada acara-acara tertentu aja saya ngundang. Ngundang aja karena kita sudah berjalan stabil gitu loh. Kalau dulu kan masih banyak konflik, friksi dengan warga, sehingga ini ada backingan. Gitu. Fungsinya itu backingan, jadi yang membackup gitu loh. Jadi kalau ada misalnya saya kesulitan masuk di satu dusun, Pak Camat masuk duluan, Pak Sukis tadi masuk duluan, kemudian nanti dia yang masuk lobby Pak Lurah atau Pak Duku, sehingga saya bisa masuk situ, ngisi pengajian situ. Bahkan sekarang jamaahnya ya rutin sini gitu. Jadi secara tidak langsung emang itu namanya pendekatan tokoh. Kayak tadi yang dengan tokoh Muhammadiyah gitu ya, itu pendekatan tokoh masuk di situ. Jadi istilahnya itu wongke, mengorangkan, mentokohkan tokoh ya, dianggap kita anggap besar di sini gitu loh. Jadi nggak boleh tokoh itu dianggap orang biasa, nggak bisa. Itu suatu kesalahan kalau dalam dakwah kayak gitu. Jadi kan masuk wilayah orang, punya wilayah di situ, terus nganggap dia biasa. Oh jangan, itu malah friksi dengan tokoh ini. Jadi tokoh itu dirangkul. Benar. Itu metode dakwah itu. Pendekatan tokoh sebenarnya. Pendekatan tokoh. Rasulullah SAW kan juga dia dekati tokoh-tokoh lewat apa? Pernikahan dengan beberapa
wanita kan yang dia kayak si Sofia binti Huyai itu kan tokoh dia karena putrinya Huyai, tokoh Yahudi. Ada istri yang lainnya juga pendekatan tokoh itu. Benar-benar. Itu sebabnya kenapa itu penting. Iya, benar. Tapi kalau untuk daerah Warak sendiri, Sat, ada kendala nih, Sat, untuk apa ya, berdakwah kan nggak mungkin lancar-lancar aja, Sat? Iya, ada sih. Yang pertama kawasan dulu preman di sini. Ya bukan biasa lah. Jadi agak dengan beberapa toko preman tuh agak friksi juga. Tapi saya ada trik-trik untuk dekati. Nah, itu mungkin bisa dibocorin ke kita, Sat? Itu misalnya kalau ternyata dulu kita pelajari dia problemnya apa sampai nggak senang sama sini gitu loh. Ternyata ada sebagiannya itu karena kalau sini punya proyek bangun masjid itu ya, kita nggak kasih dia untuk beli pasir bawa dari Jogja gitu. Kita nggak lewat dia. Ternyata ketika kita kasih beli sesuatu lewat dia gitu ya, dia cari nggak ada friksi, nggak ada gangguan lagi. Oh ternyata masalah ekonomi aja. Gitu. Akhirnya ya biasa-biasa aja dengan itu. Berarti secara tidak langsung ini setia pemberdayaan yang di sekitar sini. Memberdayakan sekitar sini harus. Pondok itu harus memberdayakan sekitar. Nggak boleh pondok itu eksklusif di dalam pagar. Iya benar. Itu kritikan untuk pondok-pondok yang ada. Iya. Biasanya agak eksklusif. Nah, pondoknya benar. Pondoknya besar, sekitarnya malah kadang itu warga yang nutup jalan untuk pondok. Kajian-kajian dibubarin. Enggak ada yang ribut. Pondok mau diluasin warga nggak izinin atau warga sampai tutup jalan itu ada. Nah itu karena ada problem di masyarakat. Kalau seandainya dia dari awal itu dengan masyarakat sudah bagus, aman-aman aja seharusnya selanjutnya. Jadi kalau saya itu sistemnya sterilkan wilayah sini dulu. Baru pondok berdiri. Bukan pondok berdiri baru sterilkan warga. Kebalik. Warga ini lingkungannya sudah bagus, sudah pada sadar dulu, baru pondok ada. Kan pondok belakangan saya. Iya, benar. Nah, ketika pondok ada, nggak ada yang protes, malah senang. Itu kan kalau menurut saya pendekatan yang paling susah itu kan di anak muda dan kaum tua, Sat ya. Ya, nah pendekatannya beda-beda. Itu anak muda misalnya kasih lapangan voli, kasih voli. Kadang kita kalau lomba pitulasan 17-an itu yang ngadain gitu, kasih hadiah, jadi sponsor. Pondok yang jadi sponsor. Sponsor utamanya dari pondok ini. Kita kasih sponsor untuk itu. Nggak apa-apa, warga senang gitu kan, nggak ada ganggu kita, malah mereka senang pondok yang bantu gitu. Gitu. Bahkan bukan hanya kegiatan warga sini, kadang yang dari luar-luar juga tahu ada pondok minta bantuan dari pondok aja kalau dia punya kegiatan. Kita ada juga yang di luar daerah sini. Ada. Karena KKN itu biasanya dulu. Karena saking sering dibantu jadi banyak yang datang ke sini, akhirnya kita stop, gak usah anak KKN lagi. Ada terlalu banyak karena kita nggak ini prioritas nanti. Harusnya sini dulu gitu. Akhirnya kita ngurus sini aja. Tadi pas kajian saya ada ini dengar info buat pelatihan untuk DKM saja ya. Itu ya, takmir. Itu ada satu Gunung Kidul. Satu Gunung Kidul. 18 kecamatan. Itu ada pelatihan apa aja biasanya ini? Kemarin yang sebelum Ramadan, persiapan Ramadan ya. Ilmu-ilmu tentang puasa gitu. Saya kasih mereka buku, baru nanti kaji buku itu. Tapi yang kali ini kurban ini saya nggak kasih buku kayaknya, soalnya bukunya terbatas ya. Gitu. Berarti tematik sana kalau jadi mau enggak, saya siapin buletin aja. Jadi saya ringkasin, seringkas-ringkasnya, mereka pegang buletin itu loh. Berarti kalau saya ambil itu kajian untuk DKM itu tematik, Sat. Mau mendekati Ramadan, kajiannya tentang Ramadan. Mendekati kurban, iya, kadang kurban. Kalau dulu itu saya bahas pembahasan tertentu juga sih. Kalau dulu kalau takmir memang khusus untuk tema tertentu, tapi dulu ada juga itu pelatihan khutbah, khutbah Jumat ya. Itu kemarin terakhir juga pelatihan jenazah. Sempet ya? Iya. Pengurusan jenazah itu kita juga ngadain kerjasama dengan Kemenak. Untuk ini, Sat, untuk di masyarakat sendiri kan
dakwah kan nggak, kalau ilmu terus kan ekonominya nggak kebantu, kurang diterima juga sih kemungkinan. Ada nggak kemungkinan? Dari, iya itu. dari pondok ini ada nggak pelatihan untuk masyarakat berwirausaha? Nggak usah. Nggak ada kesan-kesanan. Kajian suruh mereka jualan aja. Oh. Ada TPA sini kan Senin sampai Sabtu. Yeah. Buka jualan aja kita izinin kok. Oh gitu. Tapi kalau malam Kemis atau kajian besar nggak boleh di daerah sini, mengganggu. Yeah. Jadi mereka kanan kiri nih. Ini warung-warung kan sudah pada subur. Yeah. Sebelah sana warung makan, ada yang jual makanan ringan, ada bakmi, mie godok, terus sebelah sana ada pecel lele, ada warung kecil di situ. Oh ya, pada maju kalau sekeliling ini, ada yang punya warung sini, ada yang punya warung sana. Triknya gitu Ustaz ya? Ya biarin aja. Oh. Makanya di sini yang ini saya belum punya rencana untuk buat kayak supermarket. Yeah. Biar mereka habisin punya warga aja. Karena kalau ini buat supermarket nanti warga mati semuanya. Oh gitu Ustaz ya? Iya. Pertimbangannya. Kan biasanya kalau di pondok-pondok ada supermarket khusus buat orang pondok. Ya nantilah. Jadi kita ngatur strategi dulu bagaimana biar nggak ganggu ekonomi kanan kiri. Iya, benar. Itu harus dipikirkan karena ya biar kanan kiri yang habis aja lah. Jadi ekonominya jadi maju. Iya. Sini bisa maju lah. Tanpa mesti punya supermarket sendiri kalau saya mikirnya dari dulu. Ini kan makanya kebutuhan yang ini di Rumah Iso Store ini bukan kebutuhan warga. Ini untuk online. Oh, Online atau ada tamu datang mereka beli. Ini kan baju-baju agak mahal sebenarnya. Harga orang sini nggak pas. Tas-tasnya apalagi tas kulit. Baju-bajunya, jaketnya, gamisnya. Tapi kalau gamis mereka masih bisa beli. Tapi ini nanti habis pas lebaran biasanya. oh iya. Kesannya lain ya. Beda ya. Oh, saya tadi ada lihat pesantren ini yatim itu mulai dari kapan Ustaz ya? Dan Ya itu tadi yang izin 2023 itu. Oh, Jadi 2023 sejak Februari kita sudah punya pondok, izin pondok ya. iya. Terus di bulan pas penerimaan PPDB, penerimaan santri baru itu ya. Iya. Itu sudah bisa kita buka dari 2023. Berarti ini yang angkatan pertama yang tadi Angkatan hadir? pertama. Angkatan kedua sudah diterima juga, sudah 20. Oh. Tapi belum. Hanya 20 aja. Sudah diterima. Oh. Nanti akan masuk di bulan Juli itu. Itu kegiatan sekarang yang ada di pondok dan yang antum menjalani kajian-kajian itu yang sampai sekarang masih eksis apa? Karena ada pondok, ada kajian tadi. Itu semuanya Ya masih aktif. kalau malam Kemis itu saya pulang dari Saudi 2013. Dari 2013 sampai sekarang. Iya. 11 tahun ya. Insyaallah. Nah, TPA dari 2007 nih kalau nggak salah. TPA itu kalau TPA resmi sini beda dengan TPA warga ya. TPA warga sudah dari dulu. Iya. Kalau TPA resmi sini itu dari 2012. 2012. 12 tahun sampai sekarang nih. Tapi izin resminya kan sekitar 2017 gitu ya. Karena 2012 itu kita gabungkan masjid 1, 2, 3, 4, 5 masjid jadi satu. Oh. Jadi terpusat satu padukuhan ini terpusat satu. Oh gitu Ustaz. Ya, kecuali satu masjid yang punya kiai sendiri. Iya. Itu beda. Dia masjidnya nggak gabung sini. Jadi Idul Fitri sendiri gitu, sholat Idul Adha sendiri. Kalau sini jadi satu. Jadi sisanya semuanya jadi satu sini kegiatan keagamaan utama lah. Idul Fitri. Jadi yang TPA-nya jadi satu dulu, tapi 5 itu berjalannya waktu masjid-masjid yang lain pada mau ngikut. Iya. Jadi daerah selatan sana dijemput, utara dijemput, bawa ke sini, mereka belajar di sini. Ada yang orang tuanya nganter, ada yang kita jemput pakai mobil pickup atau trek mini. Itu tuh muridnya sekarang udah 500-an. 500 550 kalau kemarin terakhir ya. Setiap hari. Dibagi dua ini ya, gelombang. Ada yang Senin Kemis,
Senin sampai Kamis. Sama Jumat Sabtu. Beda level. Jumat Sabtu yang level bawah, yang Senin sampai Kamis itu yang kelas 3, 4, 5, 6. Yang di bawah itu di hari Jumat Sabtu. Itu pengajarnya ekstra berarti ya? Pengajarnya 40. 40-an. Orang. Insya Allah. Sampai segitu banyak. Pemberdayaan juga itu warga sini. Jadi bukan orang menetap di sini gitu loh. Iya, saya sempat baca juga di itu antum. Guru-guru itu antum melatih dulu. Ada pelatihan, bahkan kalau Iqra kita datangkan AMM untuk latih Iqra di sini, bagaimana metode Iqra paling cepat diajarin. Yang ini pengajar sini orang sini diajarin. Bahkan mereka nanti ada hafalan juga yang ibu-ibu sini yang ngajar itu. Diajarin sama yang baru lulus dari pondok yang kita sekolahkan dulu. Mereka sekarang sudah pulang, terus mereka latih yang ibu-ibu yang dari dulu sudah ngajar gitu loh. Nah, jadi diupdate terus. Nanti mungkin beberapa lagi nanti lulus masuk sini lagi gitu, perbarui yang ada gitu. Wah, berarti benar-benar regenerasinya sudah udah nanti yang putra itu sebagian sudah kita sekolahkan juga nanti. Ini kan ada 2 ya, sekarang tinggal 2 musyrif itu kan dari pondok. Itu pondok yang kita sekolahin dari pondok Al-Ijtisam. Masyarakat sini antum sekolahin datang lagi ke sini buat ngajarin yang sini. Harus balik sini. Kalau enggak dikejar nanti. Ya, karena sudah dibiayain sekolah. Ini biasanya kan di sekitar ini mau nyari cepatnya datengin guru dari luar Itu justru nggak awet. Mahasiswa datang sini, pasti kan nggak mau di sini terus. Benar. Itu kejadian di Pak Mariono sebenarnya. Dia ngandalin guru TPA dari luar, nah itu nggak awet itu. Beda kalau misalnya Mas Arga ini yang ngajar. Orang situ dia punya jiwa memiliki. Benar. Ini anak-anak tetangga saya ini, itu anak-anak saya di situ beda. Saya juga dulu cuma bertahan sebulan. Nah itu kecuali Mas Wisnu pulang ke Bengkulu kan, ya kan Bengkulu ya, terus ngajar di situ. Bener, Seth. Pasti betah. Coba aja Mas Wisnu suruh ke Papua dari STID coba. Belum tahu nanti. Ya kan belum tahu penempatan kan penempatan kan terserah kan dari STID kan. Coba di Papua mampu bertahan. Saya yakin kalau mampu bertahan pasti nikah sama orang situ. Cara satu-satunya. Gitu Seth. Cuman saya tadi udah kejawab di awal tadi kondisi masyarakat sebelum dan sesudah ada dakwah di sini. Tadi kan udah jelasin yang awalnya kampung preman mungkin Seth. Ya gitulah. Sekarang udah jadi kampung pondok. Walaupun belum sempurna. Masih mending lah daripada dulu. Mungkin ada 1-2 kalau datang sini belum pakai jilbab ya nggak masalah, tapi lebih banyak yang pakai jilbab daripada enggak sekarang. Kalau dulu 1-2 yang pakai jilbab, sisanya enggak. Alasannya ada dulu nggak mampu beli jilbab, sehingga ada pengumpulan pakaian layak pakai itu. Jadi kan baca kan? Tertarik juga itu. Itu strategi. Akhirnya orang Purwosari dapat juga. Sana dikasih terus. Jamaah ini nih. Sebenarnya ada tumpukan baju itu. Belum kita bagi, mungkin malam Kobis pekan depan. Jadi emang selain kita ngasih pencerahan ilmu, kita kasih juga fasilitas. Iya, karena di kampung masih bukan di kota ini. Di kota mah orang pinter. Orang pinter butuh ilmu. Orang sini tuh butuh sesuatu. Bener, jadi jangan hanya ngomong. Itu. Jadi kamu kasih apa Mas gitu kan? Bener. Kamu datang nggak bawa apa-apa yang nggak diterima. Saya tadi sempat ngobrol juga pas Pak Amar itu kita ngobrol. Pak Amar sama masyarakat. Pak Amar ini sama pondok dikasih ini. Tapi ya Pak Amar jawab, ya ini saya beli sendiri mobilnya segala macam. Yang dikasih dari pondok kan saya kasih keluarga lagi. Kayak pakaian. Iya, Bapak. Insya Allah. Kayak misalnya mungkin dia dapat kurban, kan untuk warga, bukan untuk dia. Saya sempat membaca juga saat untuk pemberdayaan ekonomi itu kurban yang dibeli oleh pihak pesantren juga dari masyarakat sekitar sini, Ustaz. Iya, diambil dari sini, bukan dari luar. Jadi misalnya ada orang Jogja tawarin saya, Ustaz butuh sapi nggak? Ngapain?
Nanti warga sini kan sapinya nggak laku, kita kan yang beli. Nggih. Kambingnya kita yang beli. Jadi mereka sudah tahu kalau mau Idul Adha, Nggih. jual aja di pondok. Mesti laku. Insya Allah kita kalau harganya pas nggak boleh ini juga, tapi kita kan nawar harga lah. Nggih. Untuk tahun ini ada berapa ini rencana? Kita sekarang prioritas Indonesia Timur ya. Oh. Kalau Indonesia Timur bisa sampai 100, tapi kalau yang sini ya sedapatnya lah, nggak terlalu optimis gitu. Sedapatnya. Dulu pernah sampai 1.000 kambing. Di sini, Sat? Iya. Sebaran satu gunung gitu loh. Turun jadi 700, turun lagi. Ya, saya nggak masalah. Nggih. Penting usahanya tetap, Sat. Ya apa adanya aja, dapat berapa ya sudah kan. Kita bukan bisnis kok. Nggih, bener banget. Yang kan cuma nolong orang gitu. Ya sudah dapat kayak gini, yang dulu mungkin dapat ya mohon maaf kita nggak bisa kasih lagi karena cuma dapat segini gitu. Oh, saya tadi tertarik ke jenengan kan tualisnya Ambon, Sat ya. Nggih. Tapi kok milih Gunung Kidul, Sat, sebagai ladang dakwah? Ada ini sendiri atau terjawab di sini. Waduh. Saya Pinang ini. Saya kemarin sempat kafilah dakwah ke Ambon, ke Pulau Buru, Sat. Oh, Pulau Buru. Pulau Buru. Terus ada yang marganya Tuasikal. Nah, berarti Ustaz Abdu itu orang sini. Wah iya, kata orang. Siapa namanya? Saya lupa. Ada teman tuh. Oh, teman, bukan kepala apa gitu di sana? Enggak, masyarakat biasa. Ya, soalnya dulu di Pulau Buru itu ada om saya juga, namanya Taslim Tuasikal. Jadi kepala Kemenak di situ. Oh, gitu, Ustaz. Iya. Insyaallah. Itu makanya. Tapi bukan asli situ. Berarti harus baca ini baru baca tahu alasannya. Iya, tahu alasannya. Dan kenapa rata-rata bisa di Gunung Kidul? Itu jawabannya. Okay. Soalnya rata-rata orang sini malah orang Jakarta, mungkin kalau berdakwah ke arah timur Indonesia, di sana masih membutuhkan banyak. Wah, Ustaz Abdu ladang dakwahnya malah di Gunung Kidul. Iya. Ternyata saya harus membaca ini. Betul. Insyaallah. Gitu, Ustaz. Terima kasih banyak. Saya udah menghabiskan waktu antum banyak. Tapi tadi cara itu enggak metode dakwah apa yang ditinjau aja? Saya tuh sebenarnya kan kegiatan-kegiatannya, Ustaz. Kegiatan-kegiatannya. Kalau cara penyampaian gitu enggak ini? Harusnya juga sih, Ustaz. Cuman di catatan antum tuh sudah ada ya, Ustaz. Oh, sudah ada. Tadi materinya berat atau tidak? Harusnya sih berat, cuman penyampaiannya jadi ringan, Ustaz. Jadi ringan ya? Saya juga heran, Ustaz Abdu udah fasih Jawanya. Bahasanya tadi ringan ya, padahal itu bahasan berat sebenarnya. Akhirnya orang-orang pada nyaut semuanya kan? Lalu kalau saya teriak-teriak itu, wih bu, gitu kan, udah, gitu, sudah ini. Makanya saya tuh lebih senang kalau ngisi itu di kampung daripada di kota sebenarnya. Gitu. Iya, kalau di kota paling sama muslimah ya, lebih cocok gitu loh, karena pembawaan saya itu sudah kebawa di desa, pengen ada interaksi. Gitu. Kalau di kota itu kan rata-rata kan nggak bisa, kalau ada pengajian tuh nyari yang fokus. Iya, satu ngomong kita fokus gitu, nggak bisa ada nyela-nyela kayak gitu. Tadi coba lihat aja, bisa disela-selain itu. Betul Pak Ustadz gitu kan dia. Iya betul. Nanti ada yang teriak lagi itu, wah gini ya. Kayak gitu memang orang kampung. Harus disesuaikan. Jadi jangan cara penyampaian di kota itu dibawa ke desa. Memang beda tempat, beda bahasa, beda lah. Beda cara. Saya di kota beda lagi misinya. Kota itu lebih pentingkan bobot, materi gitu loh. Lebih ilmiah lagi, itu nggak ada guyon-guyon kan. Sedikit penyampaian dalil. Ini dulu, ini alasannya apa gitu. Ya, kalau di sini nggak usah, ngomong aja. Ngomong, sampaikan materi sederhana, alasannya gini-gini kan, dalil nggak usah terlalu banyak-banyak. Ini juga paham, tanya jawab. Tanya jawabnya kan bagus-bagus tadi. Malah. Pertanyaan yang orang butuh, bukan kerjain ustadz. Kalau orang kota kan kerjain ustadz. Kerjain ustadz udah baca di Google lagi. Dia baca banyak terus dia tanya sama ustadz dia kan kerjain kita sebenarnya itu. Harusnya nggak usah uji kayak begitu. Itu dulu awalnya antum kesusahan nggak, Ustadz, untuk menyesuaikan? Oh, itu butuh waktu. Ya biasa dengar mertua. Ini bapak nih ngomong kok kayak gini ya. Oh ya sudah, pelan-pelan. Kan jadi pendengar dulu.
sudah mulai paham nih, ini masalahnya di sini, problemnya ini. Jadi kuncinya itu kalau materi itu sampaikan yang orang butuh, jangan sampaikan yang ustadz itu inginkan. Aku pintar ini, tapi masyarakat nggak butuh, ngapain? Gitu. Jadi kalau dia punya ilmu tinggi, dia turunkan itu terus sesuaikan dengan keadaan masyarakat harusnya. Itu dari sisi penyampaian itu penting. Dengan bahasa sederhana lagi diolah. Kalau masuk kota bahasanya dibuat tinggi. Friksi, pakai kata-kata friksi. Mana ada sih bahasa friksi? Kyo pemenang iki pausat friksi, no friksi. Harus punya defense, harus dia defense yang kuat. Ngapain defense? Defense apa yuk defense ya? Ngomong aja bertahan, dari tadi sudah tahu kok. Masyarakat sudah paham kalau sederhana, ngapain dipersulit dengan bahasa-bahasa terlalu biar ustaznya dibilang wow gitu kan. Nah, hati-hati Mas. Jadi selain pendekatan secara bahasa ya Ustaz, yang bisa diterima gampang orang masyarakat terutama di Gunung Kidul nggih, Ustaz? Ada lagi. Apa itu, Ustaz? Penampilan. Oh, pripun, Ustaz? Ya, saya penampilannya kayak begini. Batian, petisan, nggak pakai gamis. Ya, ada saya tuh di sini bukan tempat saya pakai gamis. Walaupun saya biarin, tapi kalau saya gini aja. Biasa aja kalau pakaian, makanya saya pilih batik terus sarungan. Saya ke Purwosari kemana kayak gitu penampilannya, masuk aja gitu, orang terima. Beda kalau saya masuk pakai surban dan gamis, Mas Wisnu. Ya apa lagi Pak Ustadz datang? Dari mana? Dari mana nih? Kaget. Itu pakaian apa itu ya? Itu pakaian. Jadi dua hal itu benar-benar penting sih. Pemilihan bahasa, pemilihan penampilan harus tepat gitu loh. Gitu, bener ya. Kadang malah yang pas ngisi di kota pakai seadanya. Iya, kausannya nggak kurang berwibawa. Pas di desa malah pakai jas. Balik-balik ya. Gitu. Nanti itu sebagiannya baca di situ ya. Gitu. Itu novel kok. Oh gitu. Iya, bukan saya nulis, tapi dia buat storytelling tentang saya. Waktu datang ke Gunung Kidul. Masih berlanjut insya Allah. Kemudian jenengan tulis selesai, saya lihat naskahnya, nanti saya cek ya. Jenengan perlu, terus nanti saya suruh Mas Saad Pamungkas itu buat versi novelnya, ambil dari ini. Insya Allah. Saya baru belajar menulis. Saya sebenarnya nggak terlalu suka nulis. Cuman ya ini kan terpaksa kan akhirnya nulis skripsi. Makanya oh ya Allah, ujian berat. Enggak berat juga. Harus selesai terus. Ya harus selesai. Skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Bukan judul yang bagus. Geset bener. Kalau judul bagus nggak selesai sama saja. Ngapain mikirnya terlalu tinggi-tinggi? Mikir terlalu tinggi nanti kalau jadi dosen. Gimana? Apa ya yang menarik? Kemarin tuh pas ditanyain dosen, kenapa antum milih? Apa judul pertama dulu? Saya langsung, saya waktu itu metode dakwah Pondok Pesantren Darus Solihin. Pas ngajuin, pertama ditolak. Ya, kenapa antum milih sama apa sih namanya? Ketua Prodi, sama Ketua Prodi ditolak. Terus? Karena ini antum harusnya nyari yang pemberdayaan masyarakat. Gitu Set. Terus saya beberapa minggu saya ke pembimbing, saya ajuin ke pembimbing. Oh bagus ini. Apa judulnya? Sama judulnya saya ajuinnya. Apa metode dakwah? Metode dakwah Pondok Pesantren Darus Solihin dalam mengubah kebiasaan masyarakat di Gunung Kidul. Karena pas ditanya kenapa memilih ini, yang pertama saya dulu pernah kesini dan tertarik gitu loh. Saya yang sebenarnya yang bikin saya benar-benar tertarik itu Ustaz, bagaimana dulu caranya antum bisa datengin masyarakat dari Purwosari, kan lumayan Ustaz ya. Dulu waktu itu saya kan dari Purwosari naik truk yang notabene dingin, malam-malam lagi. Itu saya apa yang membuat mereka kesini gitu loh. Sebenarnya itu yang dulu saya penasaran dan tertarik datang. Wah, harus
harus tahu lah seenggaknya buat bekal kan, toh nanti ditugasin juga, belum tahu di mananya yes belakangan. Kalau antum dari pengalaman antum selama di sini, apa sih yang buat masyarakat itu Sat, bisa segitu berjuang mau datang ke kajian? Mereka butuh, rasanya itu butuh belajar, butuh dapat ilmu suatu yang baru, terus sampai itu mereka paham gitu loh. Disampaikan kan nggak terlalu berat bagi mereka sehingga ya nggak percuma datang. Walaupun ada mungkin yang kesini, pas lagi bagi baju gitu ya, itu kan cuma selingan aja. Tapi tetap yang bertahan juga kan banyak sih. Seribuan itu. Tadi saya lihat banyak. Masih ada yang di bawah loh tadi. Iya Sat. Ya kan, bukan di atas saja. Itu karena malas masuk sebenarnya. Iya, orang masuk pertama langsung minggir. Nah, itu. Ada bapak di bawah juga kan? Di bawah pohon. Bawah pohon. Itu senang banget situ, gang mau naik gitu. Kalau sudah situ sudah mapan di situ, dia nggak lihat orang atas, nggak mau di situ aja. Senang dia. Iya, orang-orang tertarik. Terus kira-kira sampai di apa ya? Sampai membuat orang butuh itu, sampai membuat orang butuh dan nyaman. Sampai membuat orang itu butuh, ustadznya itu harus di sini. Itu kan saya tuliskan di itu. Iya, ada. Ustadznya harus di sini, nggak boleh keluar-keluar. Masa malam Kamis kosong terus? Iya, benar. Nggak boleh. Kalau mau terus kosongin, bilang, maaf ya jemaah, ya saya 1 bulan libur dulu, saya mau pergi, gitu. Nah, kasih tahu. Ini masyarakat sudah datang, ustadznya pergi. Ya, besok kan dia mikir, besok tuh saya sudah pulang apa belum ya? Kan masyarakat jadi nggak mau juga, mau butuh tapi ustadznya nggak ada. Iya, benar. Makanya ustadznya harus menetap di sini. Jadi butuh, kalau dakwah di kampung itu harus ustadznya ada di kampung, nggak boleh impor dari luar. Standby terus nggak Sat? Iya. Karena kadang emang masyarakat itu datang kan pas mereka butuh Sat. Pas mereka butuh, pas ustadznya nggak ada malah. Iya. Dia butuh malam Kamis. Wah, Pak Ustadz, mau ada urusan. Ya, harusnya kan beritahu dari pekan lalu. Orang desa kan nggak terlalu banyak info yang tahu lewat WA kan. Bener. Memang ada sih, tapi sedikit. Ada juga yang kecelek ya, datang ke sini nggak ada gitu. Ada. Maka harus beritahu jauh-jauh hari. Itu kuncinya itu sebenarnya. Sebagian ustadz malah punya pondok atau punya majelis, pergi terus nggak pernah di tempat. Jam terbangnya keluar semua. Jam terbangnya keluar semua. Saya kalau malam Kamis nggak mau keluar, sama hari akhir pekan, hari Ahad, Sabtu Ahad itu, ya. Terutama hari Ahadnya itu nggak boleh. Nanti besok Ahad saya boleh kesini Sat? Ikut? Boleh. Ikut. Kajian takmir kan? Iya. Itu bukan hanya takmir sih, nanti ada yang nggak takmir tapi mau ikut. Boleh. Prioritasnya takmir. Itu kalau rame itu info bisa menyebar itu bisa 500. Gitu Sat? Iya. Kan saya lihat data itu, kalau bilang datanya ada 300, itu 300 yang daftar ya. Kan banyak yang nggak daftar juga, tapi mau datang aja mungkin sekitar 400 atau 500 bisa. Oh ya, itu kan pelatihan sebanyak itu. Itu antum memaksimalkan, ada nggak sih antum berpikir, pokoknya yang 400 ini ilmunya harus masuk semua. Ada kesana nggak Sat? Maksudnya gimana antum memaksimalkan? Sederhanakan materi, waktunya singkat, semua materi bisa tersampaikan, gitu loh kuncinya. Sederhanakan materi. Jadi yang mereka butuh kita sampaikan. Nah setelah itu buka tanya jawab. Tanya jawab itu akan mereka ungkap semua. Oh Ustadz, kami ada masalah kayak gini, ini gimana gitu. Masalah-masalah sini. Sapinya kakinya patah itu gimana. Patungannya nggak cukup misalnya. Biasanya di masyarakat gitu kan. Nah itu dibahas. Pemaksimalannya di sana Sat ya. Materinya disingkatin. Jangan terlalu materi, nggak perlu, kecuali kalau saya ada bedah buku ya, itu biasanya saya bahas tuntas. Tapi kalau kayak begini waktu singkat nih, harusnya saya bahas 1 hari full. Tapi ini buat sekitar 3 jam lah, 3 jam tapi harus selesai. Benar-benar disingkat, dibanyakin di tanya jawab. Oh iya.
malah lengkapnya ditanya jawab Ustaz nih. Iya. Masyarakat. Dan itu banyak saya belajar dari mereka juga. Oh, masalahnya ini ya, masalahnya ini ya. Masalahnya ini lagi itu dapat problem-problem baru kan. Oke. Ini tadi itu menarik di ini Ustaz. Kan masalah yang pas awal-awal Ustaz, mungkin awal-awal. Berarti pas awal-awal itu peran komite itu benar-benar penting bagi antum melihat masyarakat Gunung Kidul itu butuhnya apa Ustaz? Peran komite Ustaz. Kadang minta masukan ke mereka. Itu antum ada ini nggak Ustaz? Punya komite kumpul. Kadang kalau dulu tuh sering ngumpul pas awal-awal. Masih ada problem banyak kan. Kalau sekarang kan nggak terlalu. Kalau ada acara-acara penting saya ngundang mereka lagi. Sampai sekarang ada berapa komite yang di? Yang dulu itu kita masih pakai, tapi mungkin kita nggak seaktif dulu kumpulin mereka ya. Insya Allah. Nah kalau digali lagi banyak banget sebenarnya. Insya Allah. Nanti jangan tambah yang audio ini, terus plus yang di web itu. Di web, yang di sini. Ya ini cuma awal-awalnya ya, awal-awal masuk sini. Oh, okay. Insya Allah. Ini besok mau safaran Ustaz. Iya, saya nanti pulang hari Ahad, Sabtunya, Ahadnya baru ngisi kajian takmir ya. Ampun, lagi pelatihan di ini Ustaz ya? Pembinaan dai. Di Dai Al-Ansor ya? Nanti mereka terjun ke masyarakat mu'alaf itu. Oh. Yang dari Al-Ansor itu? Iya, banyak yang mu'alaf itu lewat pondok itu. Saya dulu malah ditugasinnya tuh di Buru itu di pesantren Hidayatullah Ustaz. Oh. Buru. Pesantren Hidayatullah Buru, Savana Jaya itu. Sama Ustaz Majdi. Iya, itu ada satu orang santri yang mu'alaf, pendekatannya itu malah pendekatan perlindungan, melindungi si anak dari, kalau dari daerah sana masih banyak pembunuhan. Iya. Pendekatannya seperti itu. Beda daerah, beda cara dakwah saatnya. Beda cara dakwah. Butuh menyesuaikan. Mungkin ini Ustaz. Materi yang benar itu penting. Cuman penyampaian yang benar dengan materi yang benar itu lebih penting Ustaz. Gitu Ustaz. Lihat sikon. Mendingan kita langkahnya lama tapi pelan-pelan gitu loh. Daripada langsung sampaikan yang benar besok bubar kajian. Saya ada teman itu pas diskusi. Nggak apa-apa, saya kan yang menyampaikan yang benar. Kalau ditolak kan emang resiko dakwah. Resiko dakwah. Iya nggak apa-apa, bilangnya sudah nggak apa-apa. Ya, kamu tinggal pindah-pindah tempat terus. Nggak pernah selesai gitu loh. Kemudian pelan-pelan. Masuk gitu. Lebih enak. Tanya sama orang-orang prosari itu yang namanya Mbah Rois atau kepala Mbah Kaum itu ya. Itu berubahnya pelan-pelan itu. Masukkan dari sini, habis itu mereka ubah sendiri. Kan dia yang punya wewenang untuk ubah acara-acara selamatan kematian dan ritual kematian itu kan. Dia yang bisa itu. Dia ubah pelan-pelan aja, nggak usah saya beritahu. Terjun ke lapangan itu nggak, dia aja. Dia ngaji sama saya gitu. Lebih halus. Kita terjaga, dia juga aman, dia ubah pelan-pelan, dia nyampaikan. Dia nggak mungkin ditolak, beda kalau saya ngomong langsung. Iya, benar. Gitu. Dengan caranya dia ubah pelan-pelan. Benar kayak gitu. Masya Allah. Dakwah. Tugas jangka panjang. Iya. Tugas jangka. Gitu Ustaz. Udah malam. Tinggal latihan nulis ya. Ini saya latihan terus. Berantakan tulisan saya. Masya Allah. Nulis itu yang penting SPOK, subjek predikat objek. Iya, itu aja. Teori gitu. Ya, semoga manfaat. Amin.